Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian bisa dapat update terus jika ada video-video terbaru. Oke kawan-kawan, kemarin kan sudah video sebelumnya saya sudah tampilkan mengenai bagaimana caranya mengambil data di lapangan, kemudian bagaimana melakukan registrasi, processing data, dan sedikit review mengenai point cloud-nya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan atau menggunakan point cloud itu untuk tujuan tertentu. Jadi point cloud yang dihasilkan dari 3D scanner ini bisa digunakan untuk banyak macam ya, macam-macam tujuannya, untuk engineering, untuk accident reconstruction, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai penggunaan point cloud hasil 3D scanning untuk analisis tangki. Jadi apakah tangki itu masih layak digunakan, masih memenuhi standar atau tidak setelah digunakan dalam periode waktu tertentu. Nah, ini hasil scanningnya dalam true color ya, jadi warna sebenarnya. Teman-teman bisa lihat ini warna yang ada di lapangan juga seperti ini. Jadi point cloud 3 dimensi. Nanti akan kita coba mensimulasikan bagaimana melakukan analisis tangki. Ini ada 2 tangki, nanti simulasinya hanya 1 tangki saja yang kita pakai. Tapi nanti dalam pembahasan di akhir saya coba tampilkan hasilnya untuk kedua-duanya, ini untuk tangki, dua tangki. Nah, ini point cloud-nya saya tampilkan di software atau Dash Recap ya, Recap Pro untuk tampilannya. Jadi processing untuk registrasinya kan saya pakai ini, pakai Recap Pro. Jadi kondisi di lapangannya seperti ini. Kemudian nanti kita akan lakukan analisis ya. Oke, kita coba review sebentar kondisinya seperti apa ya. Jadi tangki ini ada 2 tangki, kita akan melakukan dua-duanya, tapi secara visual 1 tangki ini kondisinya sudah tidak bagus ya. Nah, secara visual belum bisa lihat di sini tangkinya banyak karena ada dorongan material dari sini. Nah, nanti akan keluar hasilnya apakah tangkinya masih bisa dipakai atau tidak dengan menggunakan dalam ini saya menggunakan standar dari API ya, American Petroleum Institute. Nanti standarnya akan kita bahas di belakang ya, setelah kita lakukan proses analisis. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke software AutoCAD ya. Saya menggunakan software add-on ya, namanya ini Point Sense ya, Point Sense namanya. Ada 2 add-on di sini, yang fiturnya ada di sini semua. Ini add-onnya. Kalau standar AutoCAD-nya di sini. Jadi software ini itu nempel di software AutoCAD. Ya, ini mohon maaf teman-teman ya, ini kan AutoCAD-nya 2016, sedangkan saya menggunakan resolusi komputer saya ini yang sudah terbaru, sehingga ini tampilannya jadi seperti ini nih tampilannya. Jadi tulisannya besar-besar, tidak, AutoCAD-nya nggak bisa menyesuaikan dengan resolusi monitor yang saya gunakan. Tapi yang di sini fasilitasnya masih, atau fiturnya masih kelihatan cukup bagus ya. Hanya di sini saja dan di sini yang kurang bagus. Oke, sekarang langkah pertama adalah membuat layer dulu ya. Saya sudah buat 3 layer ini, point cloud, kemudian tank model atau model tankinya, kemudian alat analisisnya. Nanti softwarenya juga akan membuat beberapa layer
secara otomatis pada saat sudah selesai melakukan analisis. Nah, kemudian yang pertama dan penting untuk dilakukan adalah melakukan pengecekan unit, karena scanner kita ini unitnya adalah metrik, maka harus dilakukan penyesuaian di sini ya. Strong utilities kita cek di sini. Tadi sudah saya sesuaikan. Nah, ini pastikan ini metrik ya, meter. Kemudian panjang ininya, tipenya saya menggunakan desimal ya. Kemudian presisinya saya sampai di belakang mili. Kemudian untuk sudutnya derajat, menit, detik dengan akurasi seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kita oke. Nah, sekarang kita akan insert point cloud-nya ke dalam CAD ini. Jadi kita klik insert, attach ya, attach. Nah, kita pilih. Jadi point cloud ini sudah saya potong ya, kira-kira segini supaya tidak terlalu berat nanti. Sudah saya potong segini untuk saya insert di AutoCAD. Ini namanya saya bikin two tank ya. Kita open. Nah, ini kita klik OK. Nah, point cloud-nya sudah masuk. Saya sudah potong ya supaya tidak terlalu berat. Seperti ini, sama dengan yang ada di software recap tadi, hanya sudah saya potong supaya lebih mudah lah ya. Oke, seperti ini kita pastikan ini dari top ya. Nah, yang kita perlukan kan hanya tangkinya saja, objek lain kan tidak kita perlukan ya. Jadi kita harus seleksi. Kita akan lakukan filtering lagi. Nah, bagusnya yang mana, yang ini atau yang itu ya. Yang ini saja ya, tangkinya yang kita analisis. Jadi kita masuk ke sini ya. Kita akan bersihkan dulu point cloud yang tidak ada. Saya pakai ini. Saya akan bersihkan yang ada di dalam tangki dulu. Ini begini. Nah, ini kan nggak kepakai nih yang di dalam. Jadi ini nanti saya putar dulu ya. Jadi ada noise lah istilahnya, kalau di point cloud ada noise. Ini kan tangkinya ya. Ini tangkinya. Nah, kalau dia dari atas, di samping-samping tangki, dinding tangki itu masih ada titik-titik yang mengganggu di sini. Ini perlu kita bersihkan. Saya menggunakan ini, kemudian begini. Jangan sampai kena tangkinya ya. Nah, dinding tangkinya maksudnya. Tuh, kemudian begini. Nah, ini yang begini kan perlu dihilangkan ya. Saya kerja di sini. Nah, hilang di sana. Kemudian yang di dalam sudah bersih. Kemudian kita akan mengambil hanya tangkinya saja. Dinding tangkinya ini saya klik define circular ya. Nah, ini kan kelihatan ini fondasi, kemungkinan ini kita akan bersihkan karena nanti akan mengganggu pada saat kita lakukan analisis ya. Kita perlu hanya dinding tangkinya saja, kita klik. Nah, oke. Yang lain hilang, sekarang tinggal hanya tangkinya saja. Kita lihat dari samping seperti itu ya. Ini ada yang ini kenapa terpotong? Kemungkinan tadi ada objek yang nutupin di sini. Nah, scanner itu kan hanya bisa melakukan scanning di posisi yang dia bisa melihat saja, sama seperti mata manusia yang tidak terlihat, dia tidak akan bisa. Oke, ini sudah cukup ya. Ini masih ada sih sebenarnya. Ini harus dibersihkan sebenarnya, supaya nanti pada saat clicking membuat model tangkinya itu betul-betul mewakili dinding tangki yang sebenarnya. Tidak apa-apa untuk contoh itu ya. Nanti kalau teman-teman melakukan
analisis yang sebenarnya. Nah, ini kelihatan ini masih noise nih ya. Ini noise, ini pasti noise. Yang tebal begini ini pasti dinding tangkinya. Sekarang saya coba rubah warnanya supaya lebih mudah dilakukan analisis. Kelihatan sekali kan satu warna. Tadi kan true color warnanya tidak begitu jelas. Mungkin normal juga bagus, normal bagus. Atau intensity juga bisa. Kan mudah ya. Kalau saya rubah menjadi intensity atau intensitasnya, dia akan seperti ini. Atau elevasi. Ya, perbedaan setiap grid ada elevasi. Oke, saya pakai normal saja. Ini kemudian saya klik top view dan side view. Nah, sekarang kita akan mulai membuat pemodelannya. Jangan lupa layer yang aktif diganti ya. Ini point cloud. Oke, sekarang kita mau membuat model tankinya. Layernya akan kita modeling ya. Saya cari, waduh lupa ya, ini di mana ya? Nah ini lupa ini. Oke. Nah ini silindrik ya. Bukan di sini rupanya. Jadi di sini. Ini feed cylinder. Jadi kita akan memodelkan tangkinya. Nanti dia akan membentuk sendiri tangki yang ideal itu seperti apa dengan cara melakukan beberapa klik di point cloud-nya. Sekarang keluar seperti ini, create base feed cylinder. Kita klik point cloud-nya. Nah, ini ada yang biru-biru ya. Itu nanti dia akan pas posisinya di point cloud. Jangan lupa lakukan satu klik atau dua klik atau beberapa klik di titik tertinggi dan klik juga di titik terendah ya, supaya nanti full point cloud-nya. Point cloud-nya full dari atas ke bawah. Kalau tidak, nanti dia akan mengikuti, misalnya di sini ya point cloud-nya dia akan di level ini aja. Modelingnya hanya di level ini aja. Supaya full kita buat seperti klik. Nah, sudah ada. Sekarang kita akan klik di beberapa titik sini untuk membuat pemodelannya. Seperti ini saja kita klik. Nah, bagusnya teman-teman juga kliknya di posisi-posisi yang sempurna ya. Biasanya seperti ini. Ini biasanya ada tonjolan-tonjolan dari kotor gitu. Jadi nanti tidak begitu sempurna hasil pemodelannya. Semakin banyak titik yang kita klik akan semakin bagus modelnya. Ya, karena sampelnya semakin bagus. Oke, kira-kira begini. Cukup ya? Nah, cukup, dia keluar di sini. Nah, ini ada poin-poin yang dia tidak mengerti, jadi saya remove, saya klik ulang ya. Jadi tidak bisa dimodelkan karena apa ya? Pada saat dia modelkan matematisnya nggak ketemu, jadi dia nggak aktifnya nggak muncul. Nggak muncul ya? Oke, mungkin masih terlalu banyak kali ya. Kita klik atas yang nggak usah terlalu banyak kali ya. Nice. Oke, muncul. Nah, oke. Ada ini koordinatnya ya, nah kan koordinatnya easting, northing dan elevasi.
kemudian mean distance atau jarak rata-ratanya seperti ini, kemudian ada juga maksimum distance-nya ini. Nah ini sudah ya. Sudah, kita klik OK, dia akan keluar nanti modelnya. Nah model tankinya seperti ini. Kita akan lihat kira-kira seperti apa jadinya. Oke, ini modelnya sudah jadi ya, solidnya. Ini akan saya rubah menjadi bisa color ya, sesuai layarnya warnanya. Nah teman-teman bisa lihat nih, kalau yang dia warnanya rata seperti ini kemungkinan besar tankinya sudah sama dengan modelnya, artinya tankinya pada posisi yang bagus. Tapi yang begini-begini, nah ini nanti nilainya akan berbeda dan kita bisa lihat nanti nilainya berapa. Jadi kalau teman-teman lihat, saya matikan point cloud-nya. Nah ini model tankinya seperti ini. Ini model tanki yang ideal. Nah ini aktualnya adalah yang di point cloud ini. Oke, sekarang sudah jadi model tankinya. Nah kita akan mulai melakukan analisa. Kita akan di sini ya, modeling. Saya klik namanya analyze cylinder part of point cloud. Saya klik di sini. Kemudian saya klik silindernya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kemudian select silinder. Oh. Oke. Select silinder. Kemudian silinder ini akan kita potong di satu tempat, ya, di satu tempat. Kemudian akan kita buka menjadi lembaran. Jadi seperti lembaran plat seperti itu. Nah, di mana kita akan melakukan pemotongan, itulah yang dia minta. Ya. Nah, seperti ini. Misalnya akan saya potong di sini. Saya akan potong di sini. Di sinilah titik nolnya nanti. Saya klik. Oke. Jadi sudah jadi. Nah, kemudian apalagi yang perlu dilakukan? Kita perlu menaruh folder, ya, menaruh folder di mana data-data nanti akan ditaruh. Saya akan cari foldernya di situ, kemudian survei, saya taruh di sini di datanya. Oke, kemudian kita lakukan setting, distance value-nya saya pilih. Kemudian nanti lembaran plat dari tangki itu akan dibagi menjadi grid, ya, menjadi grid. Bisa juga tidak grid. Ini kita bedakan arah X dan arah Y nya. Jadi ini dalam meter, ya. Artinya nanti tangki itu akan dipotong-potong dengan grid. Kalau ini saya taruh 2, berarti nanti datanya per 2 meter. Kalau saya taruh 1, datanya akan menjadi per 1 meter. Kalau 1 berarti ke atas 1 meter, ke samping juga 1 meter. Nah, saya coba berapa? 0,5 ya, 0,5. Nanti datanya per 0,5. Teman-teman bisa membuat data sesuka teman-teman, ya. Mau per 0,1 meter juga bisa. Nanti akan ada data di situ per 0,1 meter. Supaya ini, tetapi nanti akan mempengaruhi lama atau tidaknya processing datanya. Kalau misalnya saya taruh 0,1 ya, 0,1 square ya, square artinya 0,1. Nanti akan ada 32.000 sel kotak seperti ini, ya. Kan ada 32.000. Nah, nanti pasti akan lebih lama. Kalau ini saya akan 0,5 sel, akan lama juga. Ya, coba yang moderat saja, 1000 itu cukup lama. Satu lah. Contoh saja ya, 360 supaya nanti nunggunya tidak terlalu lama. Kemudian ini kita coba 0,1 ya, karena tangkinya cukup bagus. Ingat, kalau tangkinya yang peot seperti yang sebelah kiri tadi atau yang sebelah atas tadi, itu mungkin nggak cukup 0,1. Kalau 0,1 mungkin, karena ini 0,1 dihitung dari model tangki, ya, model tangki yang dimodelkan tadi.
Nah, kalau 0,1 dengan tangkinya peok misalnya 0,1 kan 0,1 meter. Dan kalau misalnya tangkinya peok atau peang lebih dari 0,1, data yang di luar 0,1 tidak akan dianalisis. Nanti munculnya akan empty dia, empty atau tidak ada data. Nah, itu bisa kita perbesar 0. Tergantung misalnya kalau bengkoknya sampai 0,3 ya kasih 0,35 gitu. Nah, yang kita analisis ini kelihatannya tangkinya cukup bagus, jadi segitu saja. Kemudian apa nih wall thickness? Adalah ketebalan plat tangki sendiri, supaya kita bisa menghitung volume inner tangkinya. Kalau kita menghitung isinya kan dari surface yang dalam ya. Nah, padahal pada saat kita scanning itu yang ke scan adalah surface yang bagian luar atau permukaan tangki bagian luar, sehingga kita perlu memasukkan parameter ini ya 0, tergantung. Kalau tebal platnya 1 cm berarti 0,01. Kalau tebal platnya 12 mili ya 0,12. Kalau 15 mili ya ini, atau mungkin kalau tebal sekali 0,2. Nah, kalau tangkinya beton, nah beton kan misalnya mungkin 30 cm, 0,3 dan lain-lain ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya taruh 0,12 atau 12 mili. Setelah ini kita oke. Nah, maka tombol start akan aktif ya. Tombol start akan aktif. Kemudian kita kasih nama. Kita kasih nama datanya ya. Nanti datanya dalam bentuk txt, kita kasih nama tank analysis ya. Water, tank air sebenarnya, water tank analysis. Nah, nanti setelah kita start, nanti dia akan meng-create point cloud lagi yang akan kita pakai untuk menginterpretasi gelombang-gelombang dari tangkinya ya. Kemudian ini juga ada 3 file ya, ada 3 file. Ini nanti dalam bentuk tabel salah satunya yang kita bisa lakukan analisa juga. Oke, kita lakukan start. Nah, prosesnya ini berjalan seperti ini. Tadi kan berapa? 1 meter ya. Jadi nggak akan terlalu lama kalau 1 meter. Nanti dia akan membentuk grid berapa apa kalau tangki kita bilang deformasi ya. Deformasi tangkinya itu di angka berapa akan muncul. Nah, deformasi tangki nanti akan dihitung dari bottom tangki ya, bottom tangki atau dari model tangki yang dibuat tadi berdasarkan point cloud yang ada. Nah, penting buat teman-teman untuk mengingat bahwa unitnya itu dalam meter ya. Nanti kalau unitnya nggak dalam meter, maka akan ada perbedaan. Oke, ini tangkinya tadi akan menjadi solid seperti itu. Tidak muncul ya. Ini kan ada muncul ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tangkinya menjadi tertutup sekarang, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini layarnya apa? Analisis. Saya coba matikan. Nah, kok lari ke sini ya? Kayaknya ya. Oke. Nah, itu muncul sebenarnya, tapi larinya jauh. Oke. Nah, jadi karena tangkinya pada saat scanning, ya, pada saat scanning tadi itu dalam koordinat global atau ya koordinat global. Jadi koordinatnya besar sekali. Nah, tapi hasil dari
hasil dari analisisnya dia ditaruh di koordinat yang lokal ya, jadi dia lari cukup jauh, sehingga dia ini hanya masalah penempatan ya, hanya masalah penempatan, jadi penempatan titik. Nah, hasil grafnya. Nah, ini tadi yang saya katakan slitting point ya, slitting point nanti tadi di sini yang kita klik tadi ya, di sebelah kiri sini, slitting pointnya di sini. Nah, dan di sini ini kalau kita lengkungkan lagi diketemukan maka menjadi satu tangki. Ini ibaratnya lembaran dari plat tangkinya. Nah, bagaimana sih kita membaca datanya, itu yang penting ya, datanya. Nah, ini elevasinya ini minus 0, sekian. Jadi terkadang agak ini juga ya, agak semaunya dia menentukan tinggi tangkinya. Kalau kita mau mengukur tinggi tangkinya, ini adalah plus 0,84 ya, atau 0,85. Ini 8,4. Jadi tinggi tangkinya kita akan hitung seperti ini. 8,415 ditambah 5,8 ya. 0,58. Nah, tinggi tangkinya ini ada perbedaan 5 mm, sebenarnya tinggi tangkinya 9 meter. Ya. 9 meter. Kira-kira seperti itu. Nah, angka-angka ini menunjukkan apa sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat ada warna merah dan warna ungu ya, warna ungu. Nah, teman-teman harus paham bahwa pada saat dibuka data ini dilihat dari dalam tangki atau dari senternya tangki ya, dari senternya tangki, sehingga kalau angkanya plus berarti dia keluar atau diameternya lebih besar, misalnya ini 0,023 atau 2 mili dibandingkan dengan datum atau tangki modeling yang dibuat tadi. Nah, kalau seperti ini 0,77 atau 0,8 mili atau 8 mili berarti tangkinya masuk ke dalam. Kalau yang warna merah ini ya. Kalau yang ungu ini berarti dia keluar. Nah, apakah tangki ini masih bisa dipakai atau masih memenuhi standar? Ya. Nah, harus dibandingkan. Ini berapa deviasinya di bawah? 0,7 mili dan di sini 0,5. Artinya ada perbedaan 0,2 mili ya antara atas dengan bawah. Kecil sekali ya, 0,2 mili. Mungkin ada juga tempat titik yang lain. Nah, ini katakanlah 9 mili. 9 mili itu ke dalam. Yang atasnya 14 mili keluar ya. Kalau dijumlah berapa? 9 plus 14 ya, 23 mili. Sedangkan tinggi tangki itu 9 meter. Tinggi tangkinya 9 meter. Standar yang kita pakai API 653 ya. 653 itu 1 banding 100. 1 banding 1 bagi 100 kali 9 meter kan 9.000 ya. Nah, maksimalnya 90 mili, artinya masih masuk ya. Angka 23 mili tadi masih masuk toleransi untuk tangki tersebut. Nah, kira-kira gitu baca analisanya ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat atau pengen mengetahui panjang diameter tangkinya ya. Ini kan mulai dari 0,5. Sedangkan di sini 35,5. Jadi 35,5 dikurangi 0,5. 35 meter ya. Diameternya 35 meter. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi, kita punya point cloud untuk yang di sini. Point cloudnya ya. Saya insert. Apa namanya ya?
kayaknya masuk di data. Nah di sini, nah ini ada point cloud ya. Oke. Nah, jadi lembaran tangki tadi, point cloudnya juga dimunculkan di sini, point cloud. Sehingga teman-teman bisa tahu ini posisinya di mana ya, posisinya di mana. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis. Ini kita bikin tendensi. Nah, warna-warna yang di angka-angka ini apa? Kalau bisa dibilang apa ini? Merefleksikan juga warna untuk point cloudnya di sini. Teman-teman lihat nih, ini warna biru, dia angkanya besar pasti. Nah, angkanya 0,02, artinya 2 cm. Semakin kecil warnanya akan berubah menjadi terang, menjadi terang. Ya. Kalau biru berarti dia plus, artinya dia keluar tangkinya. Kalau warna hijau ke kuning, nah tangkinya masuk ke dalam atau ke senternya. Ya. Ini sampai 13 mili. Merefleksikan seperti itu point cloudnya. Nah itu kira-kira cara membacanya seperti itu. Nah angka-angka ini harus dibandingkan dengan standar yang kita pakai ya, yang API tadi, API 650 atau 653. Oke, sampai di sini bagaimana melakukan processing ada point cloud menjadi data yang bisa dianalisa sudah cukup. Nanti berikutnya kita akan coba melakukan review ya, melakukan review data tersebut. Oke.